Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Widodo, NIM 23070190113. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang sholat. Apa sih sholat itu? Sholat menurut bahasa adalah doa, yang dimana kalau misalkan kita punya masalah, kita punya peristiwa yang gak bikin enak atau yang bikin kita stres atau apa, caranya salah satu kita tuh memohon ampun kepada Allah dengan cara sholat. Jadi ada yang bilang, para pendapat ada yang bilang bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kayak contoh kita bikin punya pondasi rumah, tanpa adanya tiang yang kokoh, itu nggak bakalan kuat. Makanya kita itu harus dibantu dengan tiangnya itu. Nah kalau misalkan dalam agama, tiang itu adalah sholat. Jadi kalau misalkan kita punya iman, tapi kita nggak jalanin sholat, itu nggak bakalan kokoh iman kalian. Nah, jadi saya akan menjelaskan sholat itu kayak gimana sih. Nah, sholat itu yang pertama itu ada sholat zuhur, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu 5 sholat yang wajib, yang harus kita lakuin sebagai umat Islam. Lalu apa aja sih niat-niatnya? Yang pertama itu ada sholat subuh. Sholat subuh itu kan ada 2 rakaat. Jadi rakaat ini kita pakai rakaat ini. Niatnya kayak gini, usolli fardhu. Fardhu itu artinya wajib. Saya niat sholat wajib, usolli fardhu subuhi rakaat ini mustaqbil kiblati adan lillahi ta'ala. Itu kalau misalkan kalian sholat sendiri, pakainya lillahi ta'ala langsung. Kalau misalkan kita sholatnya berjamaah, usolli fardhu subuhi rakaat ini mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kita itu sebagai ma'mum. Kalau misalkan kita sebagai imam, pakainya imaman. Lalu yang kedua itu ada sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Kita itu pakainya arba'ah. Nah, niatnya itu adalah usolli fardhu zuhri arba'ah rakaatain mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala, seperti tadi contohnya tadi. Nah, kalau misalkan sholat asar keempat juga, berarti usolli fardhu asri arba'ah rakaatain mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu sholat maghrib ada 3 nih. Kalau sholat maghrib itu kan 3 rakaat, dalam bahasa Arab kan salasun. Ya itulah. Jadi niatnya itu adalah sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat isya sama, sholat isya kan 4 rakaat juga. Jadi makanya arba'at. Jelaskan di surat An-Nisa ayat 103. Yang artinya itu, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu atau yang dikatakan dengan wajib, yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi sebagai umat muslim, umat Islam, jangan pernah ninggalin sholat ya, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Seperti tadi di surat An-Nisa ayat 103. Walaupun kalian sakit, walaupun kalian di perjalanan, ingatlah selalu dengan sholat, supaya kita tuh bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara sholat. Jadi kalau misalkan kita udah selesai wudhu niatnya itu usolli fardhu wudhu li rafil ayasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Nah, setelah kita udah wudhu, kita sholat. Kita misalkan sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, jadi tangannya itu di atas perut, atau enggak di tengah-tengah dada, atau enggak di bawah dada. Allahu Akbar. Terus kalau masalah ini takbir, itu takbir bagian cowok itu harus bawah dan telinga, pokoknya sejajar sama daun telinga. Jadi terus kalau misalkan cewek begini nggak apa-apa, cewek begini. Allahu Akbar. Nah, doanya bagaimana sih? Setelah takbir kita berdoa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wahjatu wajhillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu
kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu kita membaca surat pendek. Terserah. Surat pendek itu cuma sunnah. Terserah mau dilakuin atau enggak apa-apa. Itu sebagai pertanda bahwa kita tuh udah menyelesaikan rakaat 1 dan rakaat kedua. Setelah kita membaca takbir, habis takbir terus baca Al-Fatihah, setelah itu ada ruku. Ruku bagaimana sih bentuknya? Ruku begini. Ruku. Allahu Akbar. Nah, ruku itu harus ininya harus lurus dan jangan bengkok gini, jangan gini. Pokoknya lurus. Doanya bagaimana sih? Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah ruku tadi itu namanya itidal. Sami Allahu liman hamidah. Doanya bagaimana sih? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah itidal tadi udah doa, lalu kita itu namanya ke bawah nih, itu namanya sujud. Ininya itu Allahu Akbar. Dan kalau misalkan sujud itu yang didulin itu adalah kaki, jangan tangan. Yang dulin itu kaki. Allahu Akbar. Dan tangan ini adalah di samping kepala. Tangan itu di samping kepala dan kakinya itu rapat, nggak boleh kebuka. Pokoknya rapat dan kakinya itu harus nyentuh bawah, jangan kemana-mana. Terus doanya itu adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud di rakaat kedua dan di dua sujud, setelah itu ada yang namanya tasyahud awal. Tasyahud awal tuh sama kayak duduk di antara dua sujud, cuma bacaan doanya beda. Allahu Akbar. Bacanya begini ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pasti kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tangannya harus satu gini. Setelah sih boleh kayak gini, boleh diem aja terus ya, tapi sunnah. Tapi karena ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla illallah, makanya berdiri satu. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hanya satu Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, berhenti sampai situ aja dulu. Lalu habis itu kita berdiri lagi untuk rakaat ketiga. Allahu Akbar. Nah, di sini kita baca Al-Fatihah, cuma nggak pakai surat pendek. Bedanya itu supaya ada bedanya, ngelesain rakaat pertama dan rakaat kedua dan rakaat ketiga dan rakaat keempat itu nggak usah pakai surat pendek karena sebagai pembeda. Nah, habis itu kita langsung ke rakaat keempat, rakaat yang terakhir nih. Rakaat ketiga itu sama aja kayak rakaat pertama, sama aja. Nah, terus rakaat keempat sama kayak rakaat kedua. Langsung sujud aja. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajibni wa'fani wajurni wadini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Nah, yang bikin bedanya di antara rakaat kedua dan rakaat keempat itu adalah kakinya begini. Kalau misalkan rakaat kedua kan kakinya begini. Kalau misalkan rakaat keempat kakinya begini. Kayak buat pembeda gitu loh. Buat penutup salat juga. Jadi tangannya begini. Tangannya gak boleh gini, gak boleh gini. Pokoknya gini, lurus. Terus tangannya begini, kayaknya gempal. Terus kakinya begini dan kalau bisa kakinya begini. Gitu. Jadi ininya ketekan, jangan begini,
Oke, ini tekan. Kita harus tekan ininya. Gitu. Lalu doanya bagaimana sih? Sama kayak rakaat kedua tadi. Ini At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi salah. Kakinya begini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kalian boleh menambahkan doa sebelum kata fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena disisihkan doa itu lebih bagus. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, setelah itu salam itu kita harus madep ke kanan dulu, habis itu ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ingat ya, kanan dulu baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu salatnya. Setelah itu zikir ada zikir astaghfirullahalazim, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu la haula wala quwata illa billahil azim. Terus habis itu astaghfirullahaladzim. Terus habis itu Allahu akbar sampai 33. Terus alhamdulillah sampai 33 dan seterusnya. Terus habis itu doa. Nah, itu adalah tata cara sholat, bagaimana sholat fardu gitu. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan syarat wajib sholat. Yang pertama itu orang Islam. Orang Islam tuh harusnya kita sholat. Terus yang kedua itu suci dari hadas, haid, dan nifas. Yang ketiga itu berakal. Dan yang keempat itu balik. Yang kelima itu telah sampai dakwah. Yang keenam itu melihat atau mendengar. Yang ketujuh itu terjaga atau enggak tidur. Itu syarat wajib sholat. Saya akan menjelaskan syarat sahnya sholat. Nah, yang pertama itu ada suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan yang kedua itu suci maupun dari badan, dari pakaian, tempat, sajadah, dan lain-lain. Nah, dari najis-najis yang besar maupun kecil. Terus yang ketiga itu menutup aurat. Nah, yang terutama nih cowok. Tadi maaf, saya lupa pakai peci. Jadi kalau misalkan sholat itu harus tertutup rambutnya, nggak boleh sampai ke bawah gini, nggak boleh sampai nyentuh sajadah, itu nggak boleh. Terus cewek juga harus tertutup kecuali muka. Pokoknya rambut tuh nggak boleh kelihatan. Lalu yang keempat itu mengetahui waktu sholat. Misalkan subuh jam 5, berarti kita tuh sholat jam 5. Terus zuhur jam 12. Berarti kita sholat. Nah, supaya kita tahu sholatnya kita itu kapan, kita sholat tuh harus setelah mendengar azan. Setelah azan terdengar Allahu Akbar. Nah, setelah itu kalian harus segeralah sholat supaya rezeki kalian tuh nggak ditunda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya sholat tepat waktu itu lebih bagus. Lalu yang terakhir itu adalah menghadap kiblat. Sholat tuh harus menghadap kiblat. Jangan menghadap menceng sono, menceng sini. Sholat tuh harus menghadap kiblat.